Sobat Ngopi, Javalong Journey kali ini mengunjungi warung kopi yang menarik dan unik karena berada di pinggiran desa, dekat pegunungan, dan berada di pinggiran sawah. Saya menyebutnya surga kopi tersembunyi. Namun, meskipun sepertinya tersembunyi, banyak pecinta kopi, penikmat kopi yang mengunjungi warung kopi tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk terus mendapatkan informasi yang menarik dan unik seputar dunia coffee shop. Ya, halo Sobat Ngopi. Kali ini di Javalong Journey, saya Agus Mukti sedang ada di kedai kopi. Nama kedainya apa nih, Bro? Warkop Rembulan. Warkop Rembulan. Ini unik ya. Ada di pinggiran sawah. Ya, lokasinya di kampungnya namanya Kampung Kalijoyo. Desa Kalijoyo. Desa Ya. Kalijoyo. Tapi orang sini kan sana ada sungai ya. Iya, ada sungai. Nyebutnya kampung apa? Bonpon. Iya benar, Bonpon. Ini Bonpon. jalur masuk ke area Bonpon. Oke. Ini saya tadi datang sore mau sunset, matahari tenggelam. Ini udah mulai malam ya. Dan kenapa saya tertarik karena lokasinya di pinggir sawah. Dan gak ada pelangnya ini. Oke, kita kenalan dulu sama pengelolanya, namanya Mas siapa nih? Mas Ben Mahatma. Mas Ben Mahatma. Ya. Oke, Mas Ben. Kenapa pilihnya di pinggir sawah, Mas Ben? Dan gak ada pelangnya lagi. Nggak ada pelangnya. Tapi rame juga tadi saya kesini. Iya. Pertama, kenapa dinamain Warkop Rembulan? Warkop ya warung kopi, kemudian rembulan itu ya kita tahu sendiri rembulan. Lebih kencang mungkin, Mas. Rembulan persamaan dari bulan atau moon kalau dalam bahasa Inggris. Ya gitu, kalau dalam bahasa Jawa ya bulan. Rembulan. Kenapa kita pilih tempat di area persawahan? Ya kita tahu kesibukan kota, kesibukan orang zaman sekarang kan sibuk dengan gadget dan sibuk dengan hiruk-pikuk kota. Nah, kita harap rembulan menjadi tempat healing, menjadi tempat untuk menghilangkan kepenatan-kepenatan yang ada ketika santai, ketika sehabis kerja atau sehabis segala aktivitas yang Habis sibuk ya. kesibukan. Dan di sini ada buku-buku juga ya. Iya. Benar Kamu sekali. ini buku di sana juga masih banyak ya. Masih banyak. Kenapa Mas taruh buku di kedai pinggir sawah ini, Mas? Nah, jadi harapan kita rembulan itu menjadi bagian sisi baik dari kehidupan. Jadi dunia kecil, dunia kan sangat luas, Mas. Mas Agus tahu sendiri ada Amerika, Eropa, ada India dan Ukraina, lain-lain. ya. Rusia, Ukraina yang ribut dan nggak pernah berhenti ributnya, nggak tahu sampai kapan. Kita nggak usah ngomongin itu, tapi Kopi aja dulu. ngopi aja dulu. Rembulan menjadi bagian kecil dalam kehidupan untuk bersama berjalan selaras dengan humanisme atau kemanusiaan lah istilahnya. Oke. Jadi bagian Ah, dan ya. untuk buku, kenapa kok buku gitu? Mm-mm. Nah, harapan kita itu Warkop Rembulan emang mau bikin konsep ngopi terus sambil bisa baca buku dan menambah wawasan di rembulan ini gitu. Oh, gitu. Iya. Meskipun Menambah wawasan. modalnya emang perlahan-lahan gitu, beli satu terus kalau ada temen yang Yang punya nyumbang. buku ya bener kayak Oh, gitu. gitu. Mereka baca ke sini kemudian mereka bosan baca di sini atau pengen cepet nyelesain, akhirnya mereka bawa pulang dan ketika mereka balik lagi ke sini kadang-kadang mereka bawa lagi, nih gua ada stok atau saya ada stok buku di rumah, daripada nggak kebaca lagi mendingan aku taruh di sini, siapa tahu bermanfaat untuk yang lainnya gitu. Oke. Ya, dari fasilitasnya ada
buku-buku bacaan, terus juga tempat yang unik, teduh di pinggir sawah gitu ya. Kalau menunya apa aja Mas? Kalau menunya ya mungkin hampir sama dengan warung kopi tetangga, warung kopi sebelah gitu. Oh ya, ada juga ya tetangganya masih di satu Iya. jalur ya kayaknya. Kalau masih satu jalur tetangga sih agak jauh di sebelah sono, tapi maksudnya istilahnya itu Menu-menunya hampir sama. menunya ya. hampir sama Apa dengan aja Mas? kedai kopi lainnya, kayak kopi yang pastilah gitu, minuman. Terus ada minuman segar seperti jus, kemudian ada minuman powder gitu semacam taro, red velvet dan lain-lain. Kemudian ada lemon tea, banyak lah pokoknya. Ya, tapi variatif. berbasis kopi ya. Berbasis sebenarnya. kopi, Karena lebih judulnya kan banyak. warkop ya, warung kopi ya. Lebih banyaknya fokusnya ke kopi emang kita. Oke. Kopinya juga dari Japalong, Japalong. Oke. Ya, itu tadi saya penasaran, ini di pinggir sawah masuk ke jalan menuju ke sungai gitu. Gak ada plangnya gitu. Kok nekat Mas? Ya Kenapa nih? kalau Atau dibilang teknik marketingnya gimana ini? kalau dibilang nekat, ya emang banyak orang yang bilang kita nekat. Kenapa nekat? Ya gitu, yang seperti Mas bilang gitu. Marketingnya kenapa kok nggak pakai plang, di jalan nggak ada plang, di sini nggak ada plang gitu. Emang konsep kita kan rembulan. Meskipun rembulan adalah bagian dari bumi, tapi rembulan itu sisi yang sedikit lepas dari bumi gitu, keluar dari atmosfer gitu. Masih gimana nih? Keluar dari atmosfer. Jadi Keluar ya kalau bumi kan kesibukannya seperti itu kita tahu. Kalau Oke. bulan kan menyinari malam, kemudian Iya. lebih tenang, indah, dan pokoknya itulah. Kemudian kenapa bulan kok- terpencil gitu Iya, maksudnya. terpencil, jauh dari bumi gitu. Ya maksudnya nekat kayak gitu. Iya. Terus kenapa kok nggak pakai pelang gitu? Kita emang Atau papan penunjuk arah gitu ya. papan menunjuk arah. Kita emang merahasiakan. Ya sebenarnya nggak terlalu merahasiakan juga sih ya. Rahasia Kadang- umum ya. Rahasia umum. Rahasia yang sudah jadi diketahui akhirnya umum. semua gitu. orang tahu. Iya, tapi emang kalau mereka nanya di mana rembulan kok nggak ada pelangnya gini, cari aja di area Kalijoyo menuju jalan Empon-Pon gitu. Pasti Oke. pasti kalian akan menemukan. Gitu. Sebentar, ini kan kita di planet bumi ini, Empon-Pon itu mana, Kalijoyo itu mana, yang lengkap Mas coba. Oh iya. Empon-Pon adalah dukuh atau Dukuhnya. dusun. Dusun. Nah, desanya itu Kalijoyo, Kalijoyo. kecamatannya itu Kajen, Kajen. dan kabupatennya itu Pekalongan. Oke, Iya. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia. Itu kalau di zoom Kalau di zoom sampai kecil itu Nah, itu kelihatan rembulan. dunia kecil. Warkop rembulan. rembulan. Warkop rembulan. pengelolanya Mas Ben Mahatma, Mas Seknu gitu Iya. ya. Dan apa, belakang panggung juga ada atau belakang bar. Iya, benar. Jadi apa namanya, melanjutkan rembulan Mas. Oke. Kebetulan sekali Mas datang ke sini, kemudian ngobrol bareng kita gitu, bareng kru atau tim atau ya apalah disebutnya gitu. Ya, sambil Tim, ngopi lagi. Iya, ngopi. Seruput. Ngobrol bareng rembulan. Kebetulan rembulan emang udah satu dekade ya. Satu dekade. Bukan Berapa satu tahun, berapa dekade. Kalau satu dekade itu 10 tahun. Satu abad. Iya, 1 abad lah pokoknya. Awal bulan puasa ini kita ulang tahun gitu. 1 tahun ya. Iya, awal Hampir, bulan puasa. hampir ulang tahun ya. Hampir ulang tahun. Yang Berarti ke-1. Yang ke-1 gitu. Oke. Dan didatangi orang nomor 1 di Japalong. Orang nomor 1 di Japalong ini. Iya, aku tahu. Dan Oke. dia sangat beruntung banget gitu bisa ngobrol bareng Mas Agus. Kemudian dikasih tahu, share di apa ya, diberi motivasi. Ya, sama-sama beruntung nih kita. Jadi saling menguntungkan dan saling membantu nih. Kita udah mulai bikin logo loh Mas. Iya, oke ceritain dong logonya. Iya, jadi logo kita itu ada di handphone. Mau dikasihin juga ya? Sebenarnya diambil dulu apa gimana? Apa Oke, gambarannya aja gimana? Gambaran gitu? aja dulu.
Jadi logo kita itu, logo dasarnya adalah lingkaran, kemudian di bawahnya ada bentuk bias yang mirip huruf R lah kira-kira gitu, bias. Nah, lingkarannya warnanya orange, kalau orang Jawa bilang itu warna kuning kunyit gitu. Oke. Kuning kunyit. Kenapa tuh? Nah, kenapa kok harus bulat terus ada bias di bawahnya gitu, terus kenapa harus warnanya kuning? Kayak ada kunyit gambar gitu, orange lah. kayak ada gambar kapal ya atau perahu juga ya? Iya, benar sekali. Untuk perahu itu kita tema umum, bukan apa namanya, logo dasar dari. Jadi, dan itu buat merchandise kaos kayak kalau nggak salah ya? Iya, benar karena sekali. Pernah lihat postingannya itu. Ya. Kebetulan kita kan mau bikin buat kru atau buat tim-tim Warkop Rembulan, tapi kebetulan teman-teman yang emang bareng kita sering nongkrong di sini gitu, itu pengen banget gitu ikut make, ikut apa namanya, ya ikut, pokoknya sukalah dengan logo itu kita. Untuk merchandise juga ya nanti? Iya, merchandise. Dan akhirnya kita memutuskan, ya udah, kalau emang kalian pengen, ntar kita bikin buat teman-teman. Oke. Mas Ben, jadi kebanyakan yang datang ke sini siapa nih? Customernya? Untuk saat ini customernya ya remaja gitu, mahasiswa, kemudian ada pengusaha, kemudian beberapa kali dikunjungi politikus ya lingkup kabupaten lah, politisi nyepi ya, politisi nyepi ya. Mungkin mereka merasa Rembulan adalah tempat yang aman untuk membicarakan sesuatu yang privacy gitu. Mungkin kayak gitu kali. Gitu. Oke. Mungkin kapan-kapan akan kita lanjutin lagi ngobrolnya ya. Karena durasi waktu nih membatasi kita. Makasih banyak ya Mas Ben ya. Oke. Makasih sama-sama. Thanks udah mau tukar pikiran atau ya, ngobrol-ngobrol lah banyak hal gitu. Sama-sama Mas Ben. Oke teman-teman, demikian ngobrol kita di program Java Long Journey bersama Mas Ben Mahatma dari Warkop Rembulan. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan obrolan yang lebih mengasihkan, menarik, unik, dan inspiratif. Salam ngopi.